Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, welcome buat kalian semua yang sudah berhasil menemukan video ini. Dan insya Allah untuk kali ini saya akan berusaha untuk belajar bersama, sharing bersama tata cara penggunaan Excel. Dan di sini saya telah memiliki beberapa file, dan insya Allah untuk file-file ini kita akan menggunakan beberapa fungsi, yaitu salah satunya lookup, if, dan juga pivot table. Dan untuk penjelasannya mungkin akan saya terangkan di sesi akhir video karena kebetulan device yang kurang mumpuni untuk merekam dalam jangka waktu yang lama. Jadi langsung saja ke prakteknya. Dan di sini mungkin prakteknya akan saya percepat ya guys. Beredar sang bumi mengitari matahari, merantaikan waktu tahun-tahun berlalu. namun cintaku takkan pernah berubah masa demi masa. Kita berdua takkan pernah berpisah, baur dalam cinta. Berlayar bahtera mengarungi samudra, Mencapai tujuan nun di pantai harapan. Vira Cantika Mas Ira, goyang dong. Goyang dong. Hey. badai dan gelombang yang datang merintang takkan berubah haluan cita-cita. Padamu nahkoda ku tambahkan cinta, bawalah daku ke pulau bahagia. Beredar sang bumi mengitari matahari, Merangkaikan waktu tahun-tahun berlalu. namun cintaku takkan pernah berubah masa demi masa. Kita berdua takkan pernah berpisah, baur dalam cinta. Berlayar bahtera mengarungi samudra, Mencapai tujuan nun di pantai harapan. sate Enak lagi. rawon lo iki
dan merubah haluan cita-cita. Masa sih mas? Ya Allah sih. Padamu nahkoda ku tambahkan cinta, bawalah aku ke pulau bahagia. Beredar sang bumi mengitari matahari. Merenggang waktu tahun-tahun berlalu. Namun cintaku takkan pernah berubah masa demi masa. Kita berdua takkan pernah berpisah. Berdalam cinta, Berlayar bahtera mengarungi samudra. mencapai tujuan nun di pantai harapan. Pak Hakim dan Pak Jaksa, kapan saya akan disidang? Sudah 3 bulan mendekam, belum juga ada panggilan. Saya sudah tidak tahan tiap malam kedinginan. Alhamdulillah di sini kita sudah selesai mengerjakan tugas besar, dan di sini insya Allah saya akan berusaha untuk menjelaskan sedetail mungkin. Kita buka dari tugas yang pertama, yaitu kita cek dulu. TB1. Sip. Baik, di sini sebelumnya saya mengimport terlebih dahulu sales data dengan menggunakan fitur yang ada di kolom di atas, di fitur get data. Lalu untuk name saya tuliskan manual, dan untuk faktor name saya tuliskan menggunakan rumus value right N2,3/100. Mengapa? Karena kita akan mengambil 3 digit dari blok N2, dan karena N2 itu tadi kita ketikkan secara manual dan otomatis, itu biasanya dideteksi oleh Excel sebagai tulisan biasa, bukan number, atau ya bukan number lah. Jadi kita tuliskan value untuk merubah tulisan biasa tersebut menjadi number agar bisa terdeteksi oleh Excel. Lalu kita tuliskan right karena kita akan mengambil angka di sebelah kanan, N2 itu kolomnya, lalu 3 itu kita artinya akan mengambil 3 digit, lalu dibagi 100, enter, ketemu hasilnya. Lalu untuk performance score saya menggunakan rumus perkalian biasa. Kategori performance saya menggunakan if, dan sepengetahuan saya if itu adalah suatu fungsi dalam Excel yang bisa digunakan untuk
menyatakan atau mengkategorikan suatu hal apakah itu benar atau salah. Contohnya if P2 lebih dari sama dengan 5000, dia dikategorikan sebagai excellent. Lalu if P2 lebih dari sama dengan 3000, dia dikategorikan sebagai good. Lalu if P2 sama dengan 1500, dia akan dikategorikan sebagai average. Dan sisanya dia dikategorikan sebagai below average. Begitulah singkatnya. Jadi untuk mengkategorikan apakah hal tersebut benar apa salah. Dan untuk profit per unit saya menggunakan rumus pengurangan seperti biasa. Untuk total profit saya menggunakan rumus perkalian biasa. Untuk profit kategori saya menggunakan if. Dan untuk rumusnya sendiri masih sama seperti yang kategori performance. Kita mengkategorikan suatu objek apakah itu kategori bisa dikategorikan sebagai benar atau salah. Dan di sini contohnya saja, jika S2 lebih dari sama dengan 1000, dia akan dikategorikan high profit. Jika S2 lebih dari sama dengan 500, dia akan dikategorikan sebagai medium profit dan sebagainya. Lalu untuk kolom diskon saya menggunakan rumus if seperti tadi masih sama. Dan untuk sales priority saya menggunakan if, namun di sini if-nya bertingkat, if and serta if or. Jadi untuk if and or sendiri sebagai sarana untuk kita mengkategorikan untuk misalkan if and. Jadi suatu kategori bisa dikatakan benar atau salah jika dia memiliki dua atau lebih persamaan di dalamnya. Dan semuanya harus ada. Kalau tidak ada, maka dia tidak akan dikategorikan sebagai hal tersebut. Contohnya saja di sini if n G2 elektronik, F2 lebih dari sama dengan 30, lalu M2 sama dengan online. Dia akan dikategorikan sebagai priority A. Nah, jikalau tidak ada dari salah satu ini, maka dia tidak akan dikategorikan. Dan mungkin dia akan dikategorikan sebagai hal lain. Dan di sini saya tidak menggunakan if or tapi if and aja karena sesuai dengan instruksi yang ada dalam LMS. Untuk rumusnya seperti ini. Mungkin jikalau ada yang tidak dimengerti bisa dituliskan di kolom komentar dan insya Allah saya akan menjawabnya jikalau saya mampu. Lalu untuk bonus amount, nah di sini kita menggunakan if and or. Untuk if and sendiri tadi sudah saya jelaskan. Lalu if or sendiri itu untuk mengkategorikan suatu hal sebagai misalkan kategori A. Dia itu bisa dikategorikan jika di dalamnya memiliki beberapa hal. Jadi semuanya tidak perlu ada dalam hal tersebut. Misalkan if and or. Di sini or dulu yang akan terbaca oleh Excel. Jadi Q2 sama dengan excellent, Q2 sama dengan good. Jadi jikalau Q2 itu excellent, dia akan terbaca oleh Excel sebagai 8%. Namun jikalau Q2-nya adalah good, terus excellent-nya Q2-nya adalah good, bukan excellent, dia juga akan tetap terbaca dengan Excel 8%. Jadi seperti itulah singkatnya. Mungkin jikalau kurang dimengerti bisa tanyakan langsung ke dalam Mbah Google. Untuk rumusnya saya tuliskan seperti ini. Dan untuk akhirnya, kurung akhir ini mengapa ada banyak? Karena kita harus menutup kurung-kurung yang terbuka. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kurung yang terbuka, maka dari itu harus ada 6 kurung juga yang tertutup. Lalu enter dan muncul hasilnya. Tidak lupa dalam instruksinya tadi diharuskan dikali 5.000 dan saya juga sudah mengalihkan 5.000 di akhirnya. Lalu kita beralih ke TB2.
TB2 ini kita diinstruksikan untuk menggunakan VLOOKUP. VLOOKUP bagi saya sendiri, VLOOKUP itu yang sepengetahuan saya, VLOOKUP digunakan untuk kita bisa mengambil data dari tabel lain. Contohnya saja di sini pada awalnya tabel negara, produk dan segmen itu kosong, yang ada hanyalah kode dan juga tanggal, jumlah barang. Dan bagaimana cara kita mengisikan si negara, produk, segmen itu agar ada isinya secara singkat dengan menggunakan kode-kode yang ada. Di sini sudah ada beberapa data yang ini hasilnya bisa dimasukkan kita ke dalam sini. Contohnya saja VLOOKUP. Untuk yang pertama itu VLOOKUP mencari negara. Nah, ini negara. Di kode negaranya itu USCAMX. Kita lihat dulu di sini kode negaranya dan terdeteksi bahwa kode negaranya itu ada di awal. Maka dari itu kita gunakan VLOOKUP left atau VLOOKUP kiri. VLOOKUP left itu digunakan untuk kita mengambil data dari sebelah, untuk mengambil data dari suatu bagian yang dimana data kodenya diambil dari kode sebelah kanan. Langsung saja ke rumusnya. Di sini kita menggunakan VLOOKUP left A2,2, artinya kita akan mengambil 2 angka dari kolom A2 dari sebelah kiri, dan juga di sini ada tabelnya. Tabelnya kita ambil di blok tabelnya, lalu diberi tanda seperti dolar untuk mengunci. Dan juga kita di sini tuliskan 2. Mengapa? Karena kita akan mengambil data dari kedua tabel. Maksudnya di mana? Di sini ada tabel 1, tabel 2. Tabel 1 itu kode negara, tabel 2 itu negara, dan kita akan mengambilnya di tabel 2. Lalu dituliskan false, lalu di enter. Untuk yang produk itu kita menggunakan VLOOKUP mid. Mengapa? Karena di sini kodenya itu ada di tengah-tengah. Di tengah-tengah tuh PAS mon CRP, PAS mon CRP, AMR. Langsung saja ke penjelasan rumusnya. Kita menggunakan VLOOKUP mid, VLOOKUP tengah, A2, 3,3. Di sini cara membacanya itu VLOOKUP mid A2 3,3. Jadi kita akan mengambil dari sini 3 setelahnya, 1, 2, 3, dimulai dari A. Lalu kita akan mengambil 3 huruf setelah A, 1, 2, 3, AMR. Kita sudah mengambil 3 angka dari tengah-tengah. Lalu dituliskan tabelnya, yang tabel dari tabel mana yang mau kita ambil, lalu tuliskan 2 karena di sini produk ada di tabel 2, lalu tuliskan false. Untuk segmen sendiri itu masih sama, namun kita menggunakan rumus right karena kita akan mengambil kodenya dari sebelah kanan. Dan untuk harga barang, tadi ini asalnya kosong, saya isikan sebagai VLOOKUP mid A2, 3,3 karena dia akan mengambil sebuah data harga dari sini, lalu ini tabelnya dari sini. Lalu mengapa 3? Karena kita akan mengambil dari tabel ketiga, dari tabel yang ada 1 kode produk, 2 produk, 3 harga barang. Kita akan mengambil dari kolom harga barang, jadi dituliskan 3. Enter. Untuk kolom penjualan di sini caranya itu jumlah barang dikali harga barang lalu dikurang diskon. Diskon didapatkan melalui ujung terakhir NIM saya dipersenkan. NIM saya adalah ujungnya 256, terakhirnya adalah 6, dipersenkan jadi 6%. Dan 6% itu dalam matematika bisa disebutkan juga dalam bilangan desimal, yaitu 0,06. Jadi tuliskan saja di sini rumusnya. Jumlah barang F2 dikalikan dengan G2 harga barang, lalu dikalikan 1 dikurang 0,06 untuk mencari harga dari persentase setelah diskon. Lalu dienterkan, nanti muncul hasilnya. Lalu di sini ada total penjualan, saya menggunakan rumus sum. Di sini rata-rata menggunakan average, di
penjualan terbesar menggunakan max, lalu di penjualan terkecil menggunakan min. Lalu di enter saja, nanti muncul hasilnya. Dan untuk tugas yang kedua di sini hanya untuk apa ya namanya? Hanya untuk memfiltering lalu mengcopy paste data yang ada, dan di sini saya sudah memfiltering. Jikalau ingin memfiltering bagi kawan-kawan yang mungkin belum tahu, di sininya belum ada tombol-tombolnya. Misalkan kita bisa blok dulu semua, Ctrl A, lalu kita klik Ctrl A, lalu kita klik data, kita klik filter. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini. Filter itu apa? Filter difungsikan sebagai untuk kita memudahkan mencari suatu hal dalam data yang kompleks. Misalkan di sini contohnya departemen. Pada awalnya di sini ada beberapa banyak departemen, dan kita hanya ingin melihat data yang departemennya sales. Misalkan kita centang semua. Oke, nanti dia otomatis memunculkan data sales saja, sales stock. Kita kembalikan, select all. Oke. Selesai TB2, lalu kita akan beralih ke TB3. TB3 itu kita harus mengambil sebuah data. Saya mengambilnya dari website Kaggle. Ini tuh data bisnis, rangkuman penjualan sales dari tahun 2017 hingga 2019. Awalnya tidak seperti ini, namun seperti ini. Kita ubah dulu menjadi pivot chart dan juga pivot table. Fungsinya untuk apa? Untuk kita bisa melihat dan juga memahami secara ringkas, secara detail bagaimana data ini bisa kita jelaskan. Dan di sini saya berusaha untuk mencoba menjelaskan data yang saya ambil. Dari sini bisa kita lihat sum of total net sales, atau bisa juga disebut sebagai penjualan total sales. Bisa dilihat di sini penjualan yang paling tinggi adalah dari basket sendiri. Basket mendominasi, lalu yang kedua adalah arts and sculpture, dan sisanya masih tergolong kurang baik dalam hal penjualan. Yang paling mencolok penjualan nomor 1 di sini adalah basket. Artinya basket pada saat itu penjualannya sangat bagus. Lalu di sini juga ada sum of diskon di sini. Jadi dia itu mendefinisikan bahwa diskon yang telah diberikan kepada konsumen sebesar segini. Ada juga sum of return, pengembalian barang. Lalu juga sum of gross sales. Jadi intinya pada tahun 2017 hingga 2019 penjualan yang paling tinggi adalah basket, dan yang kedua art and sculpture. Masing-masing memberikan, mungkin cara sales memberikan suatu inspirasi agar pelanggan bisa membelinya adalah dengan memberikan promo kepada pelanggan. Namun promo itu sebanding dengan penjualan, dan itu pastinya menguntungkan bagi perusahaan. Lalu di sini juga ada, nah ini grafik dari quantity atau quantity yang dimiliki oleh perusahaan pada saat itu, dan dominasinya benar dimiliki oleh basket. Jadi mungkin pada saat itu, saat penjualan sedang naik-naiknya, perusahaan pastinya akan mencari quantity atau stok produk sebanyak mungkin, dan
Di sini bisa terlihat basket mendominasi nomor pertama. Dan mungkin seperti itu yang bisa saya jelaskan. Sebelumnya mohon maaf bila terdapat salah kata atau salah pemahaman, karena di sini kita masih sama-sama belajar. Dan terima kasih bagi kalian semua yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, sukses selalu. Udah ya. Oke. Goodbye.